Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga seluruhnya tanpa kecuali senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita lalui dan awali ta'lim kita di malam hari ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap hamba-hamba Allah yang beraktivitas sampai dengan malam hari ini dalam waktu Indonesia dan juga waktu-waktu sekitaran tempat beraktivitas yang belum beriman, belum bersyahadat, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan, dimantapkan hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian bagi siapa yang telah bersyahadat, telah beriman, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah dalam iman dan amal salehnya dan dihindarkan dari perbuatan maksiat. Kami menyeru pada diri pribadi dan kita bersama, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan maksiat dan meningkatkan amal saleh sepanjang kemampuan kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Baiklah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan tafsir yang sebelumnya di pertemuan yang lalu telah kita adakan pertemuan bersama keluarga besar ahli Al-Quran STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, dan kajian spesial dalam rangka mengevaluasi aktivitas kita dan menyusun rencana-rencana kebaikan di tahun-tahun berganti, bulan-bulan, atau bahkan setiap detik yang kita lalui. Baiklah, kita akan coba lanjutkan kembali. Kita masih di surah Al-Baqarah, surah kedua dalam susunan mushaf Al-Quran, dan pertemuan sebelumnya kita telah sampai di ayat yang ke-16. Ini masih dalam rangkaian golongan yang ketiga, ayat-ayat yang menerangkan tentang golongan ketiga dari tiga klasifikasi manusia. Telah kami sampaikan, bahkan di pertengahan jumpa kita telah kita tegaskan, ada baiknya kita ingatkan terlebih dahulu supaya kita memiliki ketersambungan dengan ayat yang akan dibahas pada kesempatan malam hari ini. Baik, di pembuka surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum menerangkan tentang klasifikasi manusia golongan pertama yang ditetapkan oleh Allah sebagai golongan terbaik, yang dijamin mendapatkan naungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan langsung dari Allah dari setiap aktivitas yang dijalani, plus jaminan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam titian aktivitas yang dilalui. Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada golongan orang-orang yang mereka itu dijamin oleh Allah akan lekat dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu dijamin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Siapa mereka itu? Merekalah orang-orang yang disebut oleh Al-Quran golongan bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Maka dia punya ciri, setidaknya ciri utama yang disebutkan langsung di ayat ketiga sampai keempat, dan nanti perinciannya kita akan dapati di ayat-ayat setelahnya, bahkan di surah-surah yang berganti. Tapi poin besarnya ada di dua ayat ini, yaitu ayat ketiga dan keempat di surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama adalah orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak dicukupkan dirinya dengan mengatakan saya beriman cukup, tidak, tapi dia berusaha meningkatkan lagi imannya, meningkatkan lagi imannya. Karena itu kalimatnya, diksinya menggunakan fi'il mudhari', ya. Jadi selalu meningkat, baik sekarang, kemudian terus-menerus, dan sampai yang akan datang dia naikkan terus, dia naikkan terus. Nah, bagaimana cara menaikkan iman ini? Maka dilanjutkan kemudian melalui firman Allah, wa yuqimunas shalah. Cara meningkatkan keimanan kepada Allah ini sehingga masuk dalam golongan orang yang bertakwa dan mendapatkan apa yang dijanjikan tadi yang telah disebutkan di ayat kelimanya, maka iman ini perlu ditingkatkan dengan memperbanyak amal saleh. Karena itu sering saya sampaikan bahwa redaksi iman seringkali disandingkan dalam Al-Quran dengan amal saleh. Ya, wal asr innal ladzina, ya wal asr,
ya, sungguh demi waktu yang diberikan kesempatannya kepada setiap manusia. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas berpotensi mengalami kerugian. Ya, ketika diberikan modal waktu oleh Allah, dia tidak mampu menggunakannya dengan baik sehingga rugi. Modal tidak kembali dan keuntungan tidak diraih. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian dia berusaha meningkatkan imannya dengan cara wa amilus shalihat, memperbanyak amal-amal saleh. Dari amalan standar, ya, standar kita untuk meningkatkan iman yaitu salat. Maka Allah kemudian sandingkan kata salat pertama dengan kalimat peningkatan iman di Al-Baqarah ayat 3 tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka dari itu saya mengajak dan menguatkan pada diri pribadi dan kita bersama, mari kita cek kualitas iman kita sekaligus juga kadar keimanan kita di hadapan Allah. Apakah kualitasnya makin baik, apakah semakin meningkat, maka bisa dicek, bisa diamati lewat amal-amal yang kita kerjakan. Pertama salat, ya, kita lihat apakah sudah meningkat dari fardu ya kepada sunnahnya, ada tambahannya, kemudian kualitasnya sampai ke pemahamannya, sampai mengerti apa yang diucapkan, pelan-pelan kita belajar. Jadi kalau ada dorongan dalam diri kita untuk mempelajari kembali, untuk meningkatkan salat, ya kan, tambah dari yang fardu tambah dengan sunnahnya, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan iman dan berbahagialah kita dalam kondisi demikian. Kemudian kalau sholat itu dilakukan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan, tanpa sekat dalam setiap keadaan, ya, mau dia kaya, mau dia cukup, mau dia dalam keadaan mampu berdiri, mau duduk atau bahkan berbaring, masih berlaku sholat dan tidak mengeluarkan biaya. Karena itu amalan selanjutnya, ketika kita telah selesai dari amalan standar, mulai kemudian keluar dari amalan standar itu, meningkat lagi kadarnya, ya, pada harta benda kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami titipkan kepada mereka, sebagian yang kami titipkan, sebagiannya lagi telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah cukup dengan itu semua, maka selebihnya mereka coba infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, mimma di sini ada dua tafsiran. Ya, min yang pertama saya tegaskan lagi adalah menunjuk kepada yang halal. Jadi Allah bentangkan rezeki, ya, semuanya baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang manusia cara memperolehnya, cara memeloreh ya rezeki yang disebutkan tadi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menempuh dengan jalan yang baik, ya, ada yang menempuh dengan jalan yang tidak baik. Ada dengan jalan yang soleh seperti bekerja dengan benar, itu kan, menyesuaikan aturan, dia mendapatkan dengan cara yang halal, cara yang soleh. Ada yang menempuh dengan cara yang salah, ya, seperti apa? Seperti dia misalnya korupsi, dia mencuri dan sebagainya. Dia dapat rizkinya asalnya netral, baik, cuman ketika diambil dengan jalan yang tidak baik, maka berubah menjadi haram. Nah, kata min di sini untuk menunjuk kesan bahwa yang hanya boleh digunakan untuk infak ini, tafsiran pertama, itu yang halal saja. Yang lainnya nggak boleh dipakai. Jadi jangan sampai misalnya maaf berinfak dengan rezeki yang haram. Hasil korupsi dipakai bangun madrasah misalnya kan, disumbangkan bangun masjid, dipakai bantuan sosial, bansos dan sebagainya, misal itu nggak boleh. Ya, maka tidak memberikan nilai-nilai kebaikan. Ingat, ada standar yang sangat penting dalam kaidah syariat kita, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu sangat baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, karena Allah maha baik maka tidak menerima kecuali dari yang baik-baik, ya. Sedangkan kalimat thayyib itu disandingkan dari hasil yang diraih dengan sifat halal. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, ini min yang pertama. Ya, jadi tafsiran yang kedua dari kata min ini, mimma, asalnya min dengan ma. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kata min yang kedua menunjuk kepada sebagian yang dimaksud dari rizki yang halal-halal yang kita dapatkan, sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Maka sebagian kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu. Ya, ini manhajnya. Jadi jangan sampai kita keluar terlebih dahulu sementara hidup sendiri kesulitan. Ya, tata dulu diri kita kebutuhannya apa, di keluarga bagaimana keluarga mendapatkan hak-haknya, anak-anak mendapatkan bimbingan yang baik, sekolah yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah, tercukupi itu semua. Nah, kemudian di luar batas itu baru itu adalah cara Allah memberikan kesempatan, peluang pada kita untuk beramal lewat rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah dibuat dalam kaidah Islam, Allah kemudian turunkan syariat, turunan dari kata-kata infak ini, turunan dari pemberian ini. Ada yang dalam bentuknya misalnya zakat yang wajib sifatnya, kan? Ada yang bentuknya kemudian infak yang sunnah, kan? Kepada siapa? Ada 5 golongan yang utama di Al-Baqarah ayat 215, nanti lebih jauh lagi, dan semua umumnya ini disebut dengan sedekah.
Jadi kalau sedekah itu nama umumnya, zakat masuk sedekah, infak masuk sedekah. Detailnya adalah bagian-bagian spesifik yang kita keluarkan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini juga termasuk dari ujian kekuatan iman. Baik, kemudian setelah itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang mampu meningkatkan imannya dengan cara meningkatkan interaksinya dengan Al-Qur'an. Baik bacaannya ataupun tilawahnya atau bahkan hafalannya. Karena itu rumus mudahnya, rumus cepatnya, selain mengecek sholatnya, cek kemudian bagaimana kita berinfak, ya, termasuk infak yang wajib kepada keluarga, ya, infak kepada istri, infak kepada anak, bukan kuantitas jumlahnya, tapi yang lebih ditekankan bagaimana itu digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini memberikan pakaian pada anak-anak yang justru membuka auratnya, kan? Memberikan sesuatu kepada istri misalnya yang justru tampil dengan itu semua melahirkan maksiat misalnya dan sebagainya, itu yang kita jauhi, ya. Koreksi kembali, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cek status kita, ya, online dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Berapa banyak ayat yang dibaca di hari ini, berapa surat yang telah kita kumpulkan, kemudian berapa banyak yang telah kita hafalkan, berapa banyak yang telah kita coba amalkan. Nah, itu diantara ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini kita kerjakan proyek utamanya demi kepentingan akhirat. Ya, bukan dunia. Kalau dunia itu bonus keberkahan saja, tapi nanti balasan sesungguhnya itu di akhirat. Karena itu akhirat disebut dengan yaumuddin. Ya, ad-din. Ad-din itu nanti diantara maknanya kama tadinu tudan, apa yang dikerjakan itu yang dibalas. Din itu balasan. Balasan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kenapa konsep keberagamaan kita disebut dengan ad-din? Karena Allah menghargai setiap aktivitas kita. Allah memberikan balasan dalam setiap aktivitas kita. Jadi kalau yang kita kerjakan baik, maka dimuliakan oleh Allah, dibalas semua apa yang kita kerjakan, sekecil apapun. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apapun yang kita kerjakan walaupun kecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya yang jelek pun itu dibalas sesuai kadar kejelekannya. Tidak ada sifat zalim, yang ada keadilan di sini. Ya, ketika ada sekecil apapun perbuatan buruk tidak diselesaikan saat di dunia, maka ditampakkan di akhirat, dikoreksi kemudian dan ditimbang dengan amal kebaikannya untuk dihitung. Jadi yang baik akan menutupi yang tidak baiknya, yang soleh akan menghilangkan yang salahnya. Disinilah kejadian yang sangat menentukan. Karena itu orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang mengerjakan infak, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan mengumpulkan amal soleh yang lainnya, proyek utamanya adalah demi kemuliaan akhirat. Karena itu di ayat keempatnya kemudian ditutup wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin ada balasan di akhirat nanti, ada kehidupan setelah kematian, ya, ada kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita nggak punya konsep akhirat, maka ada kekecewaan. Ya, mungkin ada timbangan-timbangan untuk apa sholat kalau tidak ada balasan di kemudian hari. Untuk apa kita baca Al-Quran? Toh yang nggak baca Al-Quran pun bekerja misalnya bisa kaya. Toh yang nggak sholat pun misalnya belajar bisa pintar. Karena untuk pintar, Anda bisa dengan belajar. Untuk kaya, Anda bisa dengan bekerja. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dan nilai dari pekerjaan itu, nilai dari kepintaran itu, nilai dari karya itu untuk kembali kepada Allah, kita membutuhkan agama, kita membutuhkan ad-din. Ini konsep yang kita kemudian ikuti, ini ad-din yang kita peluk dan tawaran-tawaran yang kita yakini. Itu poinnya. Nah, sekarang tinggal sampai dengan pertemuan ini di ayat ke-16, bahkan telah berganti tahun, kita tinggal mengecek sejauh ini sampai di mana kita meningkatkan amal soleh kita untuk bisa mengukur parameter keimanan kita di hadapan Allah sehingga masuk dalam golongan yang tadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat kelimanya. Kalau belum merasakan kedamaian dalam jiwa, maka tingkatkan lagi. Ya, belum merasakan ketentraman, ketenangan, tingkatkan lagi amal solehnya. Karena itu saya sering katakan, amal soleh selalu bersanding dengan ketenangan. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan. Bukankah saat berdoa ya Anda merasa tenang? Bukankah saat baca Al-Quran Anda merasa lebih tenang? Bukankah ketika Anda sholat Anda merasa lebih tenang? Karena itu amal soleh selalu berbanding lurus dengan apa? Dengan ketenangan. Ini bagian pertama. Ya. Golongan kedua, seperti sering kali saya sampaikan, penting juga diingatkan, adalah golongan yang langsung antitesis, paradoks dari golongan yang pertama. Ya, dia paradoks, yaitu orang-orang yang langsung menutup diri. Kalau tadi terhubung dengan Allah, ini menutup hubungan dengan Allah. Ya, menutup, mengkafar dirinya. Dalam bahasa Arab, kafara, yakfuru, kafir.
ya, perbuatan yang disebut dengan kafar, jamaknya disebut dengan kafaru. Di ayat yang ke-6 sampai ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada golongan yang ini, ya, kita mencoba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan mereka dan mendakwahi dengan cara yang baik, ya, supaya mereka mau kembali pada nilai-nilai kebaikan. Kecuali kalau mereka orang-orang yang betul-betul penutup dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diingatkan nggak mau, seakan-akan penutup di telinganya, wa fi adhanihim waqra, kan, melihat orang sholat sudah anti, melihat orang baca Al-Quran kok malah marah-marah, gitu kan, kemudian diingatkan pun malah mendebat dan sebagainya. Maka Allah mengancam di ayat yang ke-7-nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ancamannya, walahum adzabun azim. Kalau memang ini tidak diperbaiki, tidak dikoreksi, nggak mau kembali sampai ajal menjelang, sampai nyawa tiba di kerongkongan, maka kata Allah, kami janjikan siksa yang sangat besar, hukuman yang besar. Hukuman ini wajar datang karena memang tidak ada bekal yang dibawa untuk pulang dan mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau nyawa belum sampai kerongkongan, masih ada peluang untuk kembali, masih ada peluang untuk mendekat, masih ada peluang untuk taubat, masih ada peluang untuk bersyahadat. Karena itulah apa yang bisa kita kerjakan dalam kondisi orang-orang yang keras, bahkan membenci misalnya, tidak senang, bahkan mendebat, bahkan menjelek-jelekan dan sebagainya, sudah banyak terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara terbaik adalah berdoa, seperti Nabi pernah mendoakan Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang umum juga termasuk kepada yang lainnya. Dan di antara yang masuk dalam doa itu boleh jadi ada getaran-getaran tertentu yang menggerakkan jiwanya sehingga mau kembali bertobat, bersyahadat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diiringi dengan dakwah-dakwah yang baik, lisan yang baik, perangai yang baik, akhlak yang baik, dan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita kerjakan sesuai dengan profesi kita. Nah, golongan yang ketiga, nah ini paling panjang teman-teman sekalian, yaitu golongan yang terkontaminasi dengan penyakit dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam qalbunya. Penyakit yang menyerang kepada hati, kepada jiwa disebut dengan marad namanya. Maka Al-Quran menyebut di Quran surah kedua ayat 10 itu, fi qulubihim marad, ya, dalam hati-hati mereka terkontaminasi oleh penyakit. Ada penyakit-penyakit yang menyerang kepada jiwanya. Siapa mereka? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yaitu orang-orang yang mengaku ketika kita bergaul dengan mereka, mereka mengaku mengatakan kami telah beriman kepada Allah seperti kalian, kami pun beramal soleh, gitu kan? Sedangkan ternyata pembuktiannya tidak sama apa yang mereka ucapkan dengan keadaan hati mereka, plus nampak dari perilaku mereka. Katanya berislam, tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai keislaman. Di hatinya bahkan ada yang perasaan mendalam yang tidak suka terhadap Islam dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwa hatinya ada penyakit. Penyakit itu yang disebut dengan nifaq, orangnya disebut dengan munafik, jamaknya disebut dengan munafiqun, khafadnya bentuk perendahannya disebut dengan munafiqin. Nah, kita sudah mengawali pembahasan dari ayat ke-8 golongan ketiga ini dan telah sampai di ayat ke-16. Ya, secara singkat ringkasannya, orang-orang munafik pernah kita bahas di pertemuan lalu, punya ciri-ciri khusus ketika kita berinteraksi dengan mereka. Ya, di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, mereka kalau diingatkan kepada hal-hal yang baik, ya, pada ajakan-ajakan kebaikan, kita mengajak mengingatkan sholat, mengajak meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka ada kalimat penolakan-penolakan, ada anti-anti, gitu kan? Walaupun dalam mungkin pengakuannya adalah muslim, ya, diajak sholat kok ngeyel, gitu kan? Atau bahkan misalnya menjelek-jelekan orang-orang yang mulai baik, orang berjilbab kok disoal, gitu kan? Orang mau tahajud kok disoal, gitu kan? Dalam konteks memang berniat baik untuk merubah diri, ini jadi persoalan. Ya, kemudian juga yang paling menarik teman-teman sekalian, ya, ketika berada bersama dengan orang-orang Islam, ya seperti masuk golongan orang-orang beriman biasa, tapi ketika menjauh dari mereka justru menjelek-jelekan baik orang-orang Islamnya ataupun keadaan Islam sendiri, atau membuat sebuah, ya, satu rencana-rencana yang tidak baik yang boleh jadi menyulitkan orang-orang Islam atau bahkan mengecilkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini diantara tanda-tanda yang bisa kita dapati kemudian dari ayat yang bahkan dari 10, ya, ada penyakitnya, kemudian 11 sampai dengan ayat ke-14-nya. Nah, kemudian pernah kami sampaikan detailnya, kita lihat di tayangan yang sebelumnya, ya, telah kami tegaskan dengan cukup panjang. Kemudian di ayat ke-15-nya, ini yang paling menarik, ya, ketika mereka kemudian kumpul kembali dengan teman-temannya mengatakan kami hanya bercanda saja dengan orang-orang beriman. Jadi memang hubungannya tidak serius. Ya, hubungan tidak serius, mengambil manfaatnya saja. Nah, ini ciri yang paling dalam.
Jadi kalau punya kepentingan, mereka baru datang kepada orang-orang beriman. Apakah kepentingan dalam misalnya dunia bisnis, ya, apakah dunia yang lain, apa di kepentingan politik, apa ekonomi, atau bahkan kepentingan pengetahuan. Ketika punya kepentingan dengan orang-orang yang beriman, mereka akan datang, mereka ambil kepentingannya. Setelah itu mereka tinggalkan begitu saja dan mengatakan kepada teman-temannya, ya kita cuma manfaatkan aja, ya kita bercanda aja dengan mereka, ya karena sesungguhnya mereka tergabung dengan golongannya masing-masing. Nah, maka di ayat yang ke-16 yang terakhir kita sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala sangat mengutuk keras perbuatan mereka itu, ya, selain menodai perilaku mereka itu, selain menodai karakteristik mereka sendiri, merendahkan martabat mereka di hadapan Allah dan justru mengecilkan nilai-nilai agama. Ya, seakan-akan agama ini nggak ada nilainya, bisa dipermainkan, menjelek-jelekan, merendahkan martabat orang Islam, dan ini diantara hal yang sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijanjikan masuk neraka jahanam lebih duluan dibandingkan dengan orang kafir, dan tenggelam di dalamnya, bahkan di dasar neraka yang paling dalam, fid darqil asfali minan nar, di neraka di keraknya yang paling dalam. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ini yang paling penting untuk kita kemudian kaji lebih dalam, dan hati-hati. Ini sudah masuk ke dalam dunia-dunia, bahkan di dunia kita, masuk misalnya ke dalam bahkan ke taklim, datang kemana, ya, dan sebagainya. Ini saya juga baru dapat tadi laporan, ada yang masuk spam, ya, ada Rizky apa tadi namanya, Rizky Kurniawan, ya, masuk di spam kita tuh, itu tinggalin aja. Dan saya ingatkan kepada yang bikin, kalau Anda mau bikin gaduh, nggak usah masuk ke taklim di sini, ya, sayang-sayang, Anda nggak akan dapat apapun, karena jamaah kami insya Allah fokus kepada taklim yang saya sampaikan, dan Anda hanya mendapatkan kerugian saja. Udah dapat dosa, pekerjaan nggak dapat, kan? Kemudian juga mohon maaf hasilnya nggak ada, Anda tambah kerugian saja. Kalau mau saya ajak, ya, ikuti taklimnya dengan baik, ya. Kalau Anda memang bertugas, ya, mudah-mudahan tugas itu dialihkan ke yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara cirinya, ya. Tapi mudah-mudahan ini jalan Allah untuk memberikan hidayah kepada Anda. Ada Rizky siapa? Kurniawan. Baik, Rizky Kurniawan, baik Rizky, ya, baik itu nama, mungkin nama palsu, ya, yang masuk di akun. Jadi mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar. Baik teman-teman sekalian, kembali kepada tadi ayat yang ke-16 mengatakan ulaikal ladzina ishtarawu adh-dhalalata bil huda. Ya, orang-orang ini sangat disayangkan kata Al-Qur'an. Kenapa menukarkan hidayah yang sangat mahal yang sudah Allah berikan kepada mereka hanya untuk penyimpangan sementara yang didapatkan dalam konteks kehidupan dunia. Ya, jadi Allah sudah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah terbesar itu kayak keislaman. Sangat besar. Mengetahui halal dan haram, mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Demi Allah saya katakan, silahkan Anda cek dan Anda bandingkan. Cuman di Islam keterangan yang begitu komplit dan begitu sempurna. Ya, diterangkan dengan detail. Bahkan jenis makanan diterangkan. Ini yang berbahaya, ini yang kotor, ini yang merusak, ini yang bisa menghilangkan fungsi akal. Detail sekali. Ya, karena itu ketika seorang mendapatkan anugerah Islam, itu anugerah yang sangat luar biasa. Ya, itu hidayah yang sangat mahal. Itu satu, kalau kita bisa katakan, satu anugerah yang tak terkira, gitu kan? Nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Coba, bisa nggak Anda bayangkan, kan? Kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita lewat Islam. Kita bisa mengetahui cara menyembahnya lewat Islam. Kita bisa mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Kita bisa mengetahui bahkan aktivitas kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ditunjukkan. Begini cara bangun yang baik. Begini cara kemudian masuk toilet yang baik. Begini cara mandi yang baik. Dari urusan mandi biasa sampai mandi junub itu diatur. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Karena itu kata Allah sangat disayangkan kalau ada orang yang menukarkan, ya, menjual kembali hidayah yang telah Allah berikan untuk membeli sesuatu yang nggak ada nilainya, penyimpangan yang kecil, nggak ada punya nilai dalam konteks kehidupan dunia. Dan kalimatnya menggunakan ishtara. Kalau ishtara itu sudah jual beli, sudah transaksional. Karena jual beli ini otomatis menunjuk kepada aspek materi. Jadi ada orang-orang yang tega mengorbankan keislamannya, hidayahnya karena materi tertentu. Ya, seperti tadi spam misalnya dan sebagainya. Boleh jadi dia muslim, mengaku Islam, tapi karena dibayar, jadi bazar atau yang lainnya, dia masuk harus mengganggu. Sayang kan? Ya, alih-alih dia mendapatkan hidayah, dia tukar dengan merusak, dengan mengganggu, padahal nggak dapat apa-apa. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, dalam kehidupan juga begitu. Ya, hati-hati saya ingatkan, mungkin boleh jadi ada yang seperti profesinya ustadz, pengajar, kiai dan sebagainya. Jangan sampai fatwa-fatwanya kemudian bisa berubah, keluar dari rel istiqamah hanya karena pemberian-pemberian materi. Ya, bisa jadi dalam jabatan, Anda bisa berkhianat pada jabatan misalnya, atau bahkan keluar dari nilai-nilai pimpinan keagamaan, bimbingan dari keagamaan, karena mengejar sesuatu yang sesungguhnya boleh jadi nggak bisa diraih. Begitu Anda ingin mengambilnya baru diberikan, Anda meninggal, Anda nggak dapat apa-apa, gitu kan?
Boleh jadi juga di niaga misalnya, usaha yang tidak benar, ya, diajak untuk nyogok, diajak untuk keluar dari hal yang buruk, untuk korupsi dan sebagainya. Padahal ada petunjuk-petunjuk baik yang bisa diikuti. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu di penghujung ayatnya, saya tutup sebelum masuk ke ayat 17, Allah sampaikan, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, maka perniagaan mereka nggak akan melahirkan keuntungan. Ya, perniagaan yang mereka kerjakan tidak akan melahirkan keuntungan sama sekali. Nggak ada. Cuma rugi aja. Dunia capek pikiran. Apa Anda pikir yang korupsi itu bisa tenang? Tidak. Dia akan gelisah terus. Takut gitu kan? Takut. Apa Anda pikir dengan yang mencuri tenang? Tidak, dia takut. Takut ketahuan, takut disadap, takut diintai, takut macam-macam. Karena itu orang-orang berbuat buruk itu selalu menyembunyikan keburukannya, berusaha sedapat mungkin. Dan dia lupa, ya, dia lupa fitrah keburukan itu akan tampak. Kalau bukan di dunia, di akhirat akan ditampakkan. Karena itu jelas Allah menyampaikan di Quran surah ke-17 itu, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah ke-17 ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tiba waktunya kebenaran itu akan terungkap. Ya, kalaupun disembunyikan tetap akan datang, akan terbuka. Kalau bukan di dunia, ditampakkan di akhirat. Wa zahaqal batil, dan sifat keburukan itu, kebatilan, dia akan tenggelam. Dia akan sirna. Jadi sebagus-bagusnya disembunyikan, ya, satu keburukan tertentu itu akan tampak. Kalau bukan di dunia, di akhirat ditampakkan. Dan kalau sudah seperti itu, nggak akan bisa kita mengelak dalam keadaan demikian. Karena itulah orang-orang yang menjual hidayahnya, menukarkan hidayahnya dengan penyimpangan semata untuk mendapatkan barangkali kenikmatan dalam tanda petik yang nilainya tidak ada. Korupsi itu kan nggak ada nilainya, nggak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Ya, Anda makan dalam keadaan takut. Ya kan? Ngambil dalam keadaan waspada, dalam keadaan gelisah. Ya, kemana-mana takut ketahuan, takut terbongkar, sehingga makan pun sebetulnya nggak enak. Dan karena nggak berkah, akhirnya nggak ada nilainya. Coba lihat, ya, orang-orang yang bekerja dengan benar, walaupun dapatnya cuma 100.000, itu kerasa nikmatnya. Makannya jadi tenaga. Dan tenggalannya positif. Makanya kalau Anda lihat misalnya di desa, di daerah, atau di kota-kota orang baik-baik, walaupun dapat nggak seberapa, tapi Masya Allah badannya kuat-kuat, bicaranya santun-santun, baik-baik. Kenapa kok ada orang yang ratusan miliar, ratusan juta, ya bahkan lebih banyak daripada itu, tapi kok bisa? Ya, keluarnya begitu banyak, begitu boros, terus nggak ada nilai kembali, kata-katanya menjadi kasar, ya kan? Kalimat-kalimat tidak tertata dengan baik, perilakunya tidak menyenangkan, dan sebagainya. Ini menunjukkan ada ketidakberkahan. Ya, bukan berarti harus keseluruhan, tidak, karena ada orang-orang baik pun bisa kaya, ada orang-orang baik pun bisa pintar, orang-orang baik pun bisa punya kedudukan yang tinggi. Tinggal bagaimana menata diri kita menyesuaikan dengan itu semua. Tapi kalau keluar dari rel tadi, ini poin terbesarnya untuk orang Islam. Ya, karena munafik itu spesifiknya dalam konteks syariat, mengaku dia muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi perilakunya tidak menunjukkan imannya. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dia menjual hidayah yang telah Allah berikan karena untuk membeli penyimpangan tadi dan berasumsi mendapatkan kenikmatan walaupun sementara. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka akan meraih hidayah-hidayah Allah kalau larut dalam penyimpangan tadi dan tidak bertobat. Karena nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 144 Allah mengajak mereka untuk balik. Taubat illal ladzina tabu, ya, kecuali bagi orang-orang yang taubat wa aslahu, ya, dan mereka memperbaiki dirinya. Tapi kalau ini pun kasih Allah yang Allah tampilkan untuk kembali, untuk taubat, untuk perbaiki diri, disadarkan oleh Allah. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang memberikan ajakan-ajakan untuk kembali. Bahkan logikanya tingkat tinggi. Ada yang mengandung logika tinggi, realistis sekali. Ya. Dan luar biasa, pengingat-pengingat yang tanpa putus, kan? Dari mulai yang paling tajam kan kematian, ya. Allah sampaikan, apa yang kamu dapatkan dengan perilaku ini? Bagaimana kalau kamu meninggal? Bagaimana kalau bermaksiat kemudian meninggal? Ya, bagaimana kalau sedang bermaksiat kemudian wafat? Alih-alih mendapatkan keuntungan gak didapatkan, tapi ancaman bisa diraih kemudian. Ya, itu semuanya tajam sekali, teman-teman, dan ciri-cirinya disebutkan dan nampak dalam kehidupan. Dengan itu semua masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, untuk taubat, ya. Ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-144. Nah, tapi jika larut, ya, dalam perbuatan-perbuatan munafik, ya, nifak tadi, larut dalam perbuatan buruknya, perbuatan nifaknya, bahkan bangga menjadi bagian dari orang-orang munafik, maka kata Allah, wa ma kanu muhtadin, dan mereka kalau larut dalam keburukan itu, dalam penyakit nifaknya, maka tidak akan pernah berpeluang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kanu kan muhtadin. Ini saya tuliskan sebentar. Ya, teman-teman sekalian, fokus ya.
maknanya ini nafi, ya. Wa ma kanu, dia menggunakan bentuk kana, ya, bimakna istiqbal, ya, tibaru ma yakun, tapi untuk menguatkan taukid. Jadi seakan-akan kalau kita ingin terjemahkan wa ma kanu, dan tidaklah mereka, kami pastikan kata Allah, ya, saya pastikan kata Allah, dan tidaklah sekali-kali sampai kapanpun. Ini kanu, ya, fi'lun madhi naqis, bentuknya kana, kana, ya, jamaknya kanu, tapi maknanya istiqbal, untuk yang akan datang sampai kapanpun. Seakan Allah ingin mengatakan sejak dia berbuat nifak itu, sejak menjadi munafik itu, dan tidak mau kembali mendapatkan hidayah Allah untuk bertobat, maka sampai kapanpun, saya pastikan sejak dia berperilaku demikian, sampai kapanpun dia akan sulit mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kata ihtada, yahtadi, orangnya disebut muhtadi, ya, jamaknya disebut dengan muhtadun, bentuk khafadnya, rendahnya disebut dengan muhtadin. Nah, saya mau katakan begini, kata muhtadin, para pencari hidayah, ya, peraih hidayah, para peraih hidayah, itu seringkali disandingkan dalam Al-Quran dengan penguatan amal solehnya. Ya, saya beri contoh gini, kalau kita beraktivitas di masjid, ya, umumnya kan ini menunjuk yang paling gampang lah, ya, penguatan iman. Di sholat sendirian dengan sholat jamaah, lebih utama sholat berjamaah. Jamaah di tempat biasa dengan di masjid, lebih utama di masjid. Dan umumnya di masjid karena tempatnya tempat untuk ibadah, maka semua keadaannya mengondisikan kita untuk ibadah. Ya, masuk ke sana malu kita kalau buka video-video nggak jelas, gambar-gambar nggak jelas, karena terkondisikan untuk ibadah. Karena itu konsentrasinya fokus kepada ibadah. Ya, untuk itulah di hadis Muslim, baru masuk masjid, baru masuk saja dengan niat ibadah, sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 500 tahun, demikian seterusnya. Dan masuk ada doanya. Kalau kita i'tikaf, duduknya dihitung sebagai ibadah. Banyak pahalanya. Ya, karena itu orang-orang yang mampu konsisten beraktivitas di masjid, memakmurkan masjid, ya, mencari kegiatan yang bermanfaat. Makmur itu dari kata amara ya'muru, sesuatu di antara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Dewan kemakmuran masjid, ya, kumpulan, ya, susunan orang-orang tertentu yang mereka kemudian mencanangkan program, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang meningkatkan keimanan orang-orang yang ada di masjid itu. Karena itu di Quran surah ke-9 ayat ke-18 Allah tegas menyampaikan, innama ya'muru masajidallahi, sungguh orang-orang yang mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan bermanfaat, memakmurkan masjid-masjid Allah itu terbatas orangnya. Ya, siapa mereka? Man amana billah. Satu kaidahnya iman, kan? Man amana billah. Tadi yang saya sampaikan, ya, karena itu orang-orang yang bisa ke masjid, ya, bisa beribadah di masjid itu menunjukkan kekuatan imannya itu cukup baik, ya, cukup baik. Sekaligus memberikan kesan bahwa dalam rangka menyusun kegiatan di masjid, cari kegiatan bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, mereka punya orientasi akhirat yang baik. Kemudian, nah ini setelah punya orientasi akhirat, wa aqamas shalah. Ya, mereka konsisten untuk meningkatkan sholatnya, wa ataz zakah, kan? Kemudian mau berkomitmen untuk berusaha mengeluarkan zakat. Karena itu zakat, ya, biasanya ada DKM yang memfasilitasi, ya, di masjid-masjid tertentu, ya. Kemudian walam yakhsha illallah, dan membangun ketakutannya hanya kepada Allah saja, punya sifat khasyah kepada Allah. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini khasyah kepada Allah. Yang paling menarik, fa'asa, ujung ayatnya, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini, fa'asa ulaika, maka orang-orang ini, tuh, yang beraktivitas di masjid ini, yaitu orang-orang ini, yang punya iman yang kuat, orientasinya akhirat, ingat satu kali kita pulang, kembali kepada Allah, lalu dia meningkatkan sholatnya, dia berusaha untuk zakat, ya, berusaha zakat tuh dalam arti begini, dia tingkatkan pekerjaannya, dia dapatkan hartanya, dengan tujuan bisa beramal soleh. Nah, ini ciri orang beriman. Jadi ada orang yang bekerja itu untuk kaya saja, ya, orang beriman tidak, dia mencari kekayaan supaya bisa ibadah. Itu bedanya. Karena itu semakin tinggi imannya, semakin dia cari harta, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, supaya bisa zakat paling minimal, kan? Dan karena itu, kedekatannya dengan Allah sangat luar biasa. Nah, ini disebut oleh Al-Quran, orang yang meraih ini semua, di ujungnya ditutup, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang itu termasuk golongan yang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Al-Quran menyebutkan di Quran surah 9 ayat 18, orang-orang muhtadin itu, cirinya apa? Senang sholat, kan? Ingat akhirat, imannya kuat. Kebalikannya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi, jauh dari hidayah, bukan masuk muhtadin, ya, maka nilai-nilainya akan berkurang. Imannya melemah. Ya, saya ulang, ya. Di At-Taubah ayat ke-18,
Muhtadin disifati dengan kuat iman, rajin sholat, ya, berkuasa untuk zakat, berusaha untuk zakat, ingat khusyuk kepada Allah. Ini kuat semuanya. Ini muhtadin. Artinya, pemahaman terbaliknya, orang yang tidak muhtadin, tidak meraih itu, maka imannya akan cenderung melemah. Sholatnya akan malas-malasan. Ya, apalagi mikirin zakat. Paling-paling keluar itu pun untuk ria, untuk pamer saja, untuk update status dan sebagainya. Apalagi membangun ketakutan, kedekatan kepada Allah, udah pasti jauh. Karena itu, ketika orang-orang terkena virus nifak, menjadi orang munafik, disebutkan dalam Al-Quran, sulit mereka mendapatkan hidayah, jauh dari golongan muhtadin. Karena itulah dirinci detailnya nanti di Quran surah keempat An-Nisa. Ya, taruhlah di ayat ke-42 saja dulu. Ya, disebutkan di antara cirinya hal-hal yang tadi saya sampaikan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh. Sungguh orang-orang munafik itu mereka mencoba mengelabui Allah padahal mereka menipu dirinya sendiri. Apa di antara cirinya? Kalau mereka pun akan bangkit menunaikan sholat, kalaupun sholat, qamu kusala. Nih, mereka malas sholatnya, berkurang. Dan tidak menyebut berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yura'unan nasa. Ya, mereka hanya riya saja. Zakatnya riya, pengen update status, pengen dilihat orang, dan sebagainya. Pengen dibikinkan, ya, spanduk, brosur supaya Anda bisa zakat, Anda infak, bikinkan spanduk dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini persoalannya. Supaya banyak suneo, ya, suka ditengokin orang, ya, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Jadi bagaimana Al-Quran memberikan satu gambaran besar yang dirinci kemudian dan semuanya saling terkait berkelindan. Artinya, pengertian terbaliknya kalau sudah mulai malas-malas sholat, tidak kan? Mohon maaf sekali, iman sudah mulai melemah, sholat jadi malas, jangankan sunnah, yang fardu terlambat, nggak pernah mikirin zakat, sudah mulai ada ria dan sebagainya. Tolong dicek sekali. Yang paling berbahaya kalau penyakit ini mulai mengontaminasi kepada jiwa kita, kepada hati kita. Lihat penyebabnya apa? Ya, jangan-jangan boleh jadi ada tawaran-tawaran dunia seperti yang disampaikan tadi. Dapat pekerjaan tapi resikonya nggak jumatan. Dapat pekerjaan meninggalkan sholat. Lama-lama kalau sudah nggak sholat, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Nah, sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan lanjutan dari ayat ini? Insya Allah setelah Isya kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-17. Ada hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Lanjut insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.